Membahas penemuan peninggalan masa lalu memang tak akan ada habisnya. Apalagi jika temuan tersebut masih diselimuti misteri yang samar. Di berbagai wilayah di seluruh dunia, situs kuno merupakan salah satu objek yang paling menarik dibahas. Salah satu situs yang disebut masih menyimpan misteri yang belum terungkap datang dari suatu wilayah di Amerika Selatan. Puma Punku, begitulah nama situs ini. Sekilas ia tampak seperti susunan batu biasa yang kelihatan tak begitu menarik. Tapi jika melihatnya lebih dalam, situs kuno ini lebih dari sekedar batu yang disusun. Puma Punku, juga dieja Puma Punku, merupakan sisa-sisa situs suci di hutan Bolivia yang beberapa waktu belakangan menarik banyak perhatian. Dalam bahasa Aymara atau bahasa setempat, Punku berarti pintu atau pintu Puma, sejauh yang diketahui para arkeolog. Puma Punku adalah kota kuno yang berkembang pesat, dibangun jauh sebelum zaman suku Inca, sekitar tahun 600 hingga 700 Masehi. Dari sinilah, 1,5 abad kemudian, dan rumor yang tak tertahankan terus berkembang bahwa struktur balok batu Puma Punku yang sangat berat dipotong dengan sangat presisi. Para ahli pun dibuat bingung dan terus bertanya-tanya. Beberapa berkomentar kalau teknologi kuno yang sangat canggihlah satu-satunya penjelasan atas keahlian manusia yang membangun situs ini. Terletak sekitar 72 km sebelah barat kota modern La Paz, Puma Punku berlokasi di kota Tiwanaku yang masih berkembang. Berada di kawasan pegunungan Andes pada ketinggian lebih dari 12.000 kaki. Kota Tiwanaku sendiri dalam tradisi Inca dikenal luas dan dipercaya sebagai tempat terciptanya dunia. Rumah para penguasa Inca dan tempat kelahiran raja-raja Inca serta terus digunakan selama masa kolonial Spanyol. Puma Punku sejauh ini ditempatkan sebagai salah satu situs kuno paling misterius di dunia. Hal ini tetap berlaku baik di kalangan para arkeolog akademis maupun sejarawan yang menyelidiki hipotesis peradaban prasejarah maju, atau bahkan spekulasi tentang bantuan kuno dari luar bumi. Lantas apa yang dimaksud misteri abadi mengenainya? Sekilas Puma Punku adalah gundukan tanah bertingkat yang dihadapkan pada balok-balok. Misterinya terletak pada ketepatan dan kompleksitas struktur yang menyelimuti reruntuhan. Perhatikan baik-baik. Pintu-pintu yang dipotong halus dan balok-balok batu yang tersisa tidak memiliki bekas pahat. Di antaranya, banyak yang saling bertautan dengan presisi yang sangat baik. Megalit tersebut termasuk yang terbesar di dunia, beberapa di antaranya berbobot beberapa ton. Meskipun sebagian bangunan masih berdiri berabad-abad setelah penghuninya menghilang, sebagian besar bangunan tersebar dan rusak di area tersebut, membuat para peneliti bertanya-tanya, apa yang mungkin menyebabkan bangunan-bangunan yang sangat berat itu terguncang. Menurut Jason Yeager, profesor antropologi dari Universitas Wisconsin, kota ini sudah ditinggalkan ketika suku Inca menaklukkan wilayah tersebut pada tahun 1470. Namun suku Inca tidak mengeluarkan biaya apapun dengan memasukkan Puma Punku dan seluruh kota Tiwanaku ke dalam kerajaan dan budaya mereka. Profesor Yeager menyatakan suku Inca memegang potret batu yang jauh di dekat Puma Punku sebagai model manusia pertama dari mitos penciptaan mereka. Namun patung-patung batu ini sebenarnya dianggap menggambarkan mantan penguasa kota tersebut. Menurut hasil penanggalan radiokarbon yang dikeluarkan Profesor Antropologi William H. Isbell dari Universitas Illinois, situs ini dibangun antara sekitar tahun 500 dan 600 Masehi. Akan tetapi, ada pula yang mengatakan kalau penanggalan radiokarbon tidak akurat, dan struktur tersebut barangkali dibangun ribuan tahun yang lalu, lebih tua dari yang diperkirakan. Hingga baru-baru ini, karena lanskap, kondisi, dan penempatan begitu banyak batu yang berserakan di lanskap, tidak ada cara untuk melihat seperti apa rupa Puma Punku pada awalnya. Berkat kerja para peneliti dari Universitas California dan Berkeley, pemetaan Puma Punku telah membawa situs arkeologi kuno ke dalam perspektif. Dengan menggunakan data sejarah, cetakan 3D, dan perangkat lunak arsitektur, rekonstruksi virtual Puma Punku yang dilakukan oleh arkeolog Berkeley, Alexei Franich, memberikan gambaran sekilas tentang tampilan asli struktur ini.
Profesor Franis dalam artikel ini mengatakan, reruntuhan Pumapunku mengingatkan kita pada satu set Lego raksasa. Sementara dalam tulisan ini, situs Pumapunku dideskripsikan sebagai pencapaian arsitektur Andes tingkat lanjut. Ya, dalam catatan sejarah, penakluk Spanyol dan orang yang mengunjungi situs ini pada abad ke-16 dan ke-17 menggambarkannya sebagai bangunan yang menakjubkan. Meski belum selesai dengan gerbang dan jendela yang diukir dari satu blok. Pada gilirannya, Pumapunku menampilkan tingkat keahlian yang sebagian besar tak tertandingi di dunia baru pra-Columbus dan sering dianggap sebagai puncak arsitektur teknologi litik Andes sebelum kedatangan orang Eropa. Bahkan kini situs batu candi ini dianggap sangat presisi, sehingga para penggemar teori alien kuno mengklaim batu tersebut dibuat dengan laser dan teknologi luar angkasa lainnya. David Childress, penulis buku Lost Cities and Ancient Mysteries of South America di tahun 1986 mencatat, bongkahan besar granit tampak berserakan seperti balok mainan anak-anak. Seolah-olah bencana alam raksasa menghancurkan Pumapunku dalam satu kejadian. Para arkeolog bingung dengan apa itu Pumapunku dan bagaimana tampilan yang sebenarnya. Bahkan tujuan dari struktur ini dibangun juga masih belum dapat dijelaskan. Namun ada satu fakta yang tidak dapat disangkal, yakni seluruh wilayah dan penduduknya merupakan bagian penting dalam dunia kuno Amerika Selatan. Budayanya merupakan budaya dominan di lembah Danau Titicaca, dengan sebuah kerajaan yang mencakup wilayah yang luas di Bolivia, Peru, dan Chili saat ini. Tepat setelah Perang Dunia Kedua, arkeolog Austria, Arthur Poznański, mempunyai hipotesis yang jauh lebih maju pada masanya. Poznański, yang bekerja di lokasi tersebut selama beberapa dekade, memperkirakan kalau Pumapunku jauh lebih tua dari yang diperkirakan para akademisi. Dengan memeriksa reruntuhan dan hubungannya dengan bintang-bintang, para arkeolog memperkirakan reruntuhan ini berusia sekitar 15.000 tahun. Seperti halnya banyak area yang menampilkan struktur buatan dengan berat dan ukuran seperti itu, beberapa di antaranya memiliki tinggi lebih dari 20 kaki dan beratnya puluhan ton. Para skeptis terhadap kesimpulan akademis pun mendapat sejumlah tantangan. Bagaimana struktur ini dibangun dan siapa sebenarnya yang membangunnya? Selain itu, bagaimana orang primitif bisa menciptakan sudut siku-siku yang mulus dan tanpa cacat, serta lubang melingkar pada batu Pumapunku dengan palu dan pahat yang kasar. Bahkan sampai saat ini, pembuatan megalit ini hanya dapat dilakukan dengan gergaji dan mata bor berujung belian. Itu pun dengan teknologi yang canggih. Lantas, apakah ada alien kuno Pumapunku yang teknologinya masih diabaikan? Pada akhirnya, meskipun situs kuno Pumapunku di Bolivia Barat ini tetap menjadi pencapaian puncak arsitektur Andes dan menyaingi situs-situs yang ditemukan di seluruh dunia. Para ilmuwan hanya memiliki sedikit jawaban mengenai pertanyaan paling mendasar tentang siapa, apa, kapan, dan mengapa. Para arkeolog modern sudah pasti tidak akan menerima gagasan seperti dibangun dengan menggunakan laser, kunjungan alien kuno, atau cara lain untuk mengangkut balok batu sejauh bermil-mil tanpa kendaraan mekanis. Jadi apa dampak penemuan ini bagi pengetahuan? Para ahli dapat menambahkan satu kemungkinan petunjuk lagi pada kisah situs ini. Mumi Pumapunku yang diawetkan di salah satu situs paling suci di Tiwanaku memberikan bukti bahwa semua anggota masyarakat, mulai dari bayi dan orang tua, secara teratur menggunakan tanaman psikoaktif dan halusinogen. Masih harus dibuktikan dan dicari tahu lebih jauh. Apakah penjelajahan mereka ke dimensi lain memberi orang-orang awal ini wawasan khusus tentang cara membuat megalit, atau bahkan cara menghubungi makhluk yang dapat mengajari mereka tentang cara yang lebih maju? Akan tetapi, apapun itu, keberadaan Pumapunku sampai hari ini masih menjadi situs kuno paling misterius di dunia.